Belajar dari Afigan, Presiden perlu waspadai sabotase penanganan pasien COVID. Ditulis oleh Alifur Rahman di siber.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Sejak awal wabah corona muncul di Indonesia, saya kerap bertanya-tanya kenapa dokter-dokter sibuk mengeluh kekurangan APD, mengeluh capek dan menuntut lockdown. IDI sibuk mengancam pemerintah. Jika tak menyediakan APD dalam jumlah cukup, maka dokter mau mundur atau tidak menangani pasien corona. Kita sibuk menggalang donasi, uang dan uang lagi, anggaran APD, anggaran alat kesehatan, dan anggaran-anggaran lainnya. Kita begitu sibuk membahas soal uang, tak satu pun membahas cara terbaik untuk menyembuhkan pasien COVID. Angka-angka kematian dan jumlah pasien COVID seperti sebuah perayaan. Makin lama makin mengerikan, tapi nampaknya juga makin dinikmati oleh sebagian orang. Cerita kepanikan dan ketakutan seperti sebuah kabar gembira, menjadikan sebagian orang punya cukup alasan untuk menuntut lockdown atau karantina wilayah. Bahkan akhirnya Presiden berhasil keluar dari tekanan dan memilih PSBB, tapi tetap saja pelaksanaannya serupa lockdown. Yang dibahas dan diributkan lagi-lagi uang anggaran. Tiba-tiba jumlah orang miskin meningkat drastis. Tiba-tiba bantuan datang dan diserahkan kepada masyarakat secara acak tanpa data yang jelas. Sehingga akhirnya muncul sekelompok orang menolak bantuan tersebut karena merasa bukan orang miskin. Tak perlu ada ruang atau perdebatan tentang cara penyembuhan pasien COVID. Kita lebih sibuk membahas anggaran dan pengadaan. Nyawa seolah tidak menarik untuk menjadi fokus perhatian. Dari sekian banyak dokter-dokter hebat di Indonesia, kenapa mereka tidak mengusulkan terapi plasma konvalesen? Saya ingat betul 18 Maret lalu, ketika seorang dokter menghubungi saya agar menyampaikan surat serta materi presentasinya kepada Presiden, saya sempat bertanya-tanya sendiri, masa cuma dia yang paham? Masa menteri dan jajarannya nggak paham soal adanya terapi plasma ini? Masa dokter-dokter Presiden yang hebat itu tak tahu ada terapi plasma? Pertanyaannya, kalau semua mereka tahu, kenapa tidak mengusulkannya pada Presiden? Untungnya, saya tak berburuk sangka pada dokter yang membuat presentasi terapi plasma tersebut. Jadi, saya simpan semua pertanyaan itu dan tetap menyampaikannya lewat beberapa jalur yang saya tahu harusnya bisa dengan mudah sampai pada Presiden. Anda sebut saja pejabat-pejabat yang melekat pada Presiden, 90% mereka sudah terima surat dan materi presentasi tersebut. Tapi tak satupun orang bersedia meneruskan surat dan materi terapi plasma pada Presiden. Dan kebijakan ini menambah pertanyaan baru. Kenapa kementerian terkait yang sudah dapat file presentasi terapi plasma konvalesen tidak meresponnya? Tapi takdir selalu menemukan jalannya. Materi terapi plasma itu akhirnya sampai pada Presiden lewat komunikasi partai politik. Tak ada yang bisa hentikan pesan tersebut, dan setelah sampai pada Presiden langsung diteruskan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti. Saya bersyukur akhirnya negara ini mau membuka matanya, mengakui terapi plasma ini bisa dijalankan untuk menyembuhkan pasien COVID. Setidaknya sekarang sudah mulai banyak orang yang mau buka suara terkait terapi plasma ini. Meskipun kadang saya agak geli melihat beberapa pihak yang mengeklaim sudah melakukan, sudah paham, namun sejatinya belum melakukan, tapi sudah buru-buru bikin MOU dan mengumumkan ke publik. Padahal sebelumnya mereka berburu anggaran penelitian vaksin. Hahaha, di sini saya hanya ingin mengingatkan kepada pihak-pihak terkait. Asal kalian tahu bahwa buku protap terapi plasma konvalesen tersebut yang dibuat oleh dokter pertama yang berkirim surat pada Presiden mungkin sudah cukup membuat kalian paham caranya. Mungkin, tapi percayalah, proses penanganan dan penelitian terkait ini sudah berlangsung selama seminggu terakhir di Indonesia. Dan kalian perlu waktu untuk mempelajarinya sebelum mengeksekusi demi sebuah anggaran. Kita harus belajar dari pengadaan obat Afigan dan kloroquine yang sudah diumumkan resmi oleh Presiden beberapa waktu lalu. Tidakkah kalian bertanya, kenapa di lapangan tak terjadi perubahan signifikan?
Jawabannya karena kalian tidak mau membaca, tidak mau menganalisa, hanya fokus pada pengadaan dan anggaran. Yang penting cair dan obat dibeli, sementara eksekusi dan pemberian pada pasien tidak diperhitungkan. Padahal ada kriteria pasien, ada kondisi dan waktu tertentu dan harus diberikan bersamaan. Kalau tanpa perhitungan asal diberikan, ya tak akan berdampak maksif. Tapi untungnya kami tahu bandit-bandit macam kalian. Jadi buku protap terapi plasma konvalesen itu dibuat sebagai panduan untuk meminimalisir penyalahgunaan dan aturan yang serampangan. Kalau kalian punya pertanyaan dan kendala, kalian tahu harus bertanya pada siapa? Saya bersyukur akhirnya negeri ini beralih fokus dari anggaran dan pengadaan kini membahas metode penyembuhan. Sekarang kuncinya hanya ada di Presiden. Penunjukan jenderal lapangan untuk mengeksekusi terapi plasma konvalesen menjadi sangat penting untuk diberikan kepada orang yang benar-benar paham dan sudah mempelajari ini sejak lama. Kalau hanya asal pengadaan seperti Avigan, maka bisa terjadi blunder dan rawan sabotase, sehingga publik akan menilai ini tidak efektif dan tidak bisa diterapkan. Ujung-ujungnya, corona di Indonesia akan terus bertambah lebih lama lagi, seperti yang diinginkan para bandit itu. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar Anda ya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwer.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.